Saya buka untuk presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafiq Diarjo, perwakilan dari kelompok 5. Akan saya sebutkan tim saya, yaitu ada Mas Hendra Prasetya, Mas Arif Riyosya Putra, Mas Mitra Setia Dharma, dan Mbak Nadira Indrianingrum. Saya akan membuka presentasi yang berjudul Big Data Analytics pada e-commerce Tokopedia. Pertama itu abstraknya. Pada tahun 2023, pengguna internet di Indonesia mencapai 212.900.000 dari total populasi 274.600.000 penduduk, mencerminkan pertumbuhan yang signifikan di sektor e-commerce. Perdagangan elektronik atau e-commerce telah mengubah landscape bisnis global, terutama di Indonesia yang mengalami pertumbuhan pesat dalam penerapan teknologi. Penelitian ini fokus pada e-commerce Tokopedia, salah satu pemimpin pasar di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis data besar, Big Data Analytics, yang bertujuan untuk merinci peran penting Big Data dalam ekosistem perdagangan online, khususnya di platform terkemuka. Tokopedia sebagai platform e-commerce terkemuka memanfaatkan Big Data untuk menganalisis preferensi konsumen, mengoptimalkan harga berbasis data, dan meningkatkan strategi pemasaran. Penelitian ini mengakibatkan analisis sentimen untuk mengevaluasi perasaan pelanggan terhadap produk, prediksi penjualan menggunakan model prediktif, dan segmentasi pasar berdasarkan data konsumen. Tokopedia sebagai platform e-commerce terkemuka memanfaatkan big data untuk pengumpulan data dan melibatkan sistem big data untuk menyimpan informasi transaksi serta melacak preferensi konsumen melalui kembali produk. Populasi penelitian mencakup pengguna aktif Tokopedia dengan sampel yang dipilih untuk memastikan representativitas hasil. Hasil penelitian menyoroti dampak positif yang signifikan dari big data untuk melayani kepentingan konsumen dan perusahaan. Hal ini juga bertujuan untuk menganalisis preferensi konsumen, mengoptimalkan harga berbasis data, serta meningkatkan strategi pemasaran. Pada era teknologi yang semakin meningkat dan berkembang, banyak manfaat yang didapat. Salah satunya adalah perkembangan yang sangat pesat dalam dunia perdagangan. Saat ini pelaku usaha, terutama Indonesia, mulai beralih ke perdagangan elektronik. Perdagangan elektronik yang saat ini disebut e-commerce sendiri merupakan platform aplikasi yang ada di mana di dalamnya terdapat aktivitas penjualan, pembelian, pemasaran barang jasa yang digunakan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet dan jaringan lainnya. Di dalam aktivitas perdagangan menggunakan platform e-commerce, pelaku banyak menggunakan internet untuk aktivitas transaksi baik pemasaran atau penjualan. Pelaku usaha tersebut memanfaatkan platform mobile application dan website untuk menunjang aktivitas jual beli. Boleh dilanjut rekan saya selanjutnya. Pesatnya peningkatan penggunaan teknologi di era modern yang berbasis internet membuat perubahan yang signifikan, terutama terkait dengan sejumlah besar data yang dihasilkan dan disimpan berdasarkan ragam data, kecepatan, dan volume yang disebut big data. Banyak perusahaan yang memanfaatkan analisis big data ini untuk meningkatkan strategi dan keuntungan bisnisnya. E-commerce adalah salah satu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik. Big data mempengaruhi aktivitas e-commerce dalam banyak cara yang dapat membuka peluang baru untuk peningkatan e-commerce. Dalam aktivitas jual beli yang menggunakan internet, dalam melakukan pembayaran, para pelaku usaha memberikan pilihan untuk konsumennya untuk dapat membayar secara online atau transfer atau kartu kredit.
Para pelaku usaha yang dimaksud yaitu seperti Tokopedia, Shopee, Blibli, Traveloka, dan lain-lain. Saat melakukan aktivitas jual beli pada aplikasi maupun website, para pelaku usaha akan meminta para konsumennya untuk memasukkan informasi pribadi seperti nama, alamat rumah, alamat email, nomor handphone, nomor kartu kredit, nomor kartu debit yang kemudian nantinya akan disimpan dan dikelola oleh perusahaan tersebut. Next, Mas. Para perla- para perusahaan pelaku usaha tersebut membuat sebuah kontak online center yang berupa syarat dan ketentuan yang salah satunya isinya mengatur mengenai kebijakan privasi konsumen. Kebijakan privasi ini merupakan dokumen hukum yang berisi undang-undang privasi data yang dijabarkan bagaimana cara perusahaan memproses data milik pengguna. Kebijakan privasi ini bertujuan untuk membantu konsumen memahami informasi yang dikumpulkan, alasan mengumpulkannya, dan cara untuk memperbarui, mengelola, mengekspor, dan menghapus informasi. Hingga saat ini, Tokopedia menjadi salah satu marketplace yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia. Dalam mendapat dalam mendapatkannya, banyak pelanggan setia yang mengunjunginya. Pihak Tokopedia mengandalkan penggunaan big data dengan jumlah penggunaan yang besar. Banyak transaksi dan banyak data lainnya yang dihasilkan setiap hari. Tokopedia juga memanfaatkan big data untuk menunjang lini bisnisnya seperti menganalisa pelanggan, optimasi harga pemasaran berbasis data dan aktivitas lainnya. Next, Mas. Hmm. Metode yang digunakan oleh Tokopedia yaitu metode yang menerapkan pendekatan analisis data besar atau BDA untuk memahami dinamika e-commerce pada platform Tokopedia dengan menggunakan teknologi big data seperti Apache Hadoop dan Apache Spark dan data yang berasal dari berbagai sumber, termasuk transaksi yang digunakan untuk berbelanja di Tokopedia dan interaksi pengguna akan dilakukan analisis. Variabel penelitian mencakup preferensi konsumen, pola pencarian barang, dan efektivitas pemasaran. Pengumpulan data melibatkan sistem big data untuk menyimpulkan informasi transaksi dan melacak preferensi konsumen melalui feedback produk. Teknik analisis data mencakup analisis sentimen untuk menilai salah satu perasaan konsumen terhadap produk, prediksi penjualan dengan model prediktif, dan segmentasi pasar berdasarkan data konsumen. Proses penelitian mencakup pengumpulan data, praproses data, analisis data, dan implementasi hasil guna membimbing pengembalian keputusan. Untuk objek penelitian mencakup sampel contoh berbelanja di Tokopedia dengan mencoba melakukan transaksi dan mengetahui teknologi database Tokopedia yang sebelumnya dan sekarang. Hasil penelitian dan pembahasan modernis, modernisa- modernisasi data warehouse Tokopedia. Tokopedia menyadari perlunya sebuah platform analisis data yang besar, tanpa batasan dalam struktur data, penyimpanan, kinerja, dan pemeliharaan yang memadai. Setelah mencari solusi yang luas, Tokopedia memutuskan untuk mengadopsi Google BigQuery yang dikomunikasikan dan Cloud Data Flow untuk memproses data dan Apache Airflow untuk penjadwalan. Migrasi ke Google BigQuery, Cloud Data Flow, dan Apache Airflow terbukti dapat meningkatkan kapasitas dan kinerja sistem yang terdiri dari lapisan staging dan transformasi serta memastikan efektivitas kebocoran data. Pendekatan kombinasi batch dan streaming yang diberikan oleh data flow dianggap lebih sederhana karena memungkinkan Tokopedia mengintegrasikan data dengan mudah dalam satu skema di lapisan pementasan seperti yang terlihat pada gambar berikut. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya Mas Afif. Oke, selanjutnya ada data warehouse Tokopedia memiliki dua lapisan pendekatan, yaitu lapisan pertama ada yang disebut dengan staging layer, di mana mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti PostgreSQL, Google Analytics, Google Spreadsheet, dan MySQL, di mana setiap sumber data dimuat satu persatu kecuali Google Spreadsheet. Yang lapisan kedua ini dari data warehouse terbentuk melalui transformasi tabel-tabel sumber, penggabungan, dan penerapan filter, di mana Tokopedia menggunakan SQL untuk menuliskan perubahan dari staging BigQuery dalam data warehouse. Setelah tabel siap, tim bisnis dapat membuat laporan secara efisien. Pendekatan ini memastikan efektivitas
dan keterbacaan data dalam menunjang kegiatan analis dan pelaporan. Tokopedia telah memanfaatkan Apache Airflow tidak hanya untuk menyusun penjadwalan end-to-end, tetapi juga untuk mengelola dependensi kerjaan. Hasil migrasi ini mencerminkan pencapaian berikut. Yang pertama, penelitian mendukung penentuan bahasa pemrograman yang optimal untuk memuat data ke Google BigQuery. Tokopedia mempertimbangkan beberapa opsi termasuk Python, Scala, Java, Talent, Apache Beam dengan Java atau Python SDK. Benchmarking dilakukan untuk menentukan bahasa pemrograman yang tidak hanya mendukung kebutuhan kinerja dan fungsionalitas, tetapi juga mempercepat aktivitas pengembangan. Proses pengembangan dibagi menjadi beberapa fase untuk meningkatkan efisiensi, tidak hanya dari perspektif manajemen proyek, tetapi juga untuk keperluan tim. Yang ketiga, proses dokumentasi dianggap sebagai kunci keberhasilan. Migrasi dari PostgreSQL ke BigQuery memerlukan terjemahan fungsi khusus PostgreSQL ke dalam konteks BigQuery. Dan proses dokumentasi yang Indonesia cermat menjadi landasan penting dalam menjamin keberhasilan dan kelancaran transisi. Selanjutnya ada fitur pencarian Tokopedia. Dari objek metode yang sebelumnya, yaitu melakukan sampel contoh berbelanja di Tokopedia dengan mencoba melakukan transaksi dengan tujuan memberikan salah satu contoh efisien real-time rankingnya yang sudah dimiliki oleh Tokopedia, di mana pengguna Elasticsearch meningkatkan responsivitas pencarian. Sistem peringkat ini mencakup efisiensi real-time dan offline, dengan pengembangan tahap demi tahap untuk memastikan pembaruan cepat. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Mas Mitra. Ya, di sini ada, pada gambar dari hasil pencarian barang laptop dapat dijelaskan bahwa yang ditampilkan oleh Tokopedia adalah toko resmi yang menurut data Tokopedia sudah memiliki penilaian yang sudah standar terbaik untuk indikator terdapat dari nilai rating penjualan barang. Selanjutnya pada proses pencarian yang dilakukan dari sisi toko akan terdapat sortir toko yang memiliki rating yang terbaik dari penilaian pelanggan. Pada gambar ini, ketika sudah memilih laptop yang diinginkan, maka halaman akan berlanjut dan berfokus ke satu barang yang telah dipilih. Terdapat pula informasi detail seperti spesifikasi, foto, dan perlengkapan yang didapat. Selanjutnya saya akan memberikan kepada rekan saya, Mbak Nadira. Selanjutnya, barang yang telah di-check out maka akan melalui proses pembayaran, dan selanjutnya akan diberikan nomor virtual account sebagai langkah dalam proses pembayaran. Dalam konteks ini, peran Big Data menjadi sangat penting karena barang yang sudah tercatat dalam sistem Tokopedia akan masuk ke tahap berikutnya, serta memastikan penyelesaian transaksi dengan cepat. Yang terakhir, kesimpulan. Pertama, metode penelitian yang digunakan dalam studi mengadopsi pendekatan analisis data besar atau Big Data Analytic untuk memahami dinamika e-commerce pada platform Tokopedia. Kemudian, Tokopedia menggunakan teknologi Big Data yaitu Apache Hadoop dan Apache Spark yang dapat melibatkan banyak variabel seperti analisis transaksi, preferensi konsumen, pola pencarian barang, dan efektivitas pemasaran secara efektif. Kemudian hasil penelitian menunjukkan modernisasi data warehouse oleh Tokopedia dengan adopsi PostgreSQL dapat meningkatkan kapasitas dan kinerja sistem milik Tokopedia. Kemudian pemilihan Google BigQuery, Cloud Dataflow, dan Apache Airflow dapat memberikan solusi untuk struktur data yang kompleks dan kinerja yang optimal.
Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan efektivitas sistem pemeringkatan, memastikan exposure tinggi bagi toko dan produk yang berperingkat teratas, dan proses pembayaran dengan nomor virtual account juga memperlihatkan peran big data dalam kelancaran transaksi. Dan terakhir, Tokopedia merancang sistem penilaian produk yang khas sehingga dapat meningkatkan pengalaman penelusuran dan berbelanja yang nyaman bagi penggunanya. Sekian presentasi dari kelompok 5. Sebelumnya, mohon maaf jika ada kekurangan ataupun masih ada yang belum tes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.